آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل إلى محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk ahli tafsir, ahli nahwu, para pengkaji Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Akasan salah tulisan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Ketika kita menganalisis teks Arab, maka sering saya tegaskan, berangkatlah dari identifikasi tentang kalimah.
Apakah ini termasuk dalam kategori isim, fi'il, atau huruf? Ini isim, fi'il, atau huruf? Memang begitu. Tidak bisa tidak. Lafaz Allah itu isim, fi'il, atau huruf. Yastahzi'u itu isim, fi'il, atau huruf. Bi itu isim, fi'il, atau huruf. Him itu adalah isim, fi'il, atau huruf. Wow, terus begitu. Ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah adalah kalimah isim. Ketika sebuah kalimah itu ditetapkan sebagai kalimah isim, maka pertanyaan lanjutannya mesti apakah ini dibaca rofa, nasab, atau jar. Sebuah kalimat isim tidak mungkin tidak berkedudukan salah satu dari tiga ini. Isim itu pasti terkadang dibaca rafa dia, terkadang dibaca nasab dia, terkadang dibaca jar. Sehingga ketika kemudian kita menganalisis teks Arab dan kemudian kita pastikan itu adalah kalimah isim, tanyakan kira-kira i'rabnya itu rafa, nasab, atau jar. Dalam konteks Allah di sini, ini adalah berkedudukan rafa. Sehingga bacaannya adalah Allahu. Kenapa kok kemudian dibaca rafa? Sebuah kalimat isim dibaca rafa itu sudah ada tempatnya. Sebuah kalimat isim dibaca rafa itu sudah ada tempatnya. Tidak akan lepas dari itu. Ya kadang-kadang dia menjadi fa'il, kadang-kadang dia menjadi naibul fa'il, kadang-kadang dia menjadi mubtada, kadang-kadang dia menjadi khabar. Kadang-kadang karena dia menjadi isim kana, karena dia menjadi khabar inna, karena dia menjadi tawabi, na'at, taukid, atau badal. Tidak akan lepas dari itu. Ya, sebuah kalimat isim ketika kemudian dibaca rofa ada tempatnya. Sebuah kalimat isim ketika harus dibaca nasab ada tempatnya. Posisinya itu sudah jelas tidak akan berubah. Sebuah kalimat isim kenapa kok kemudian dibaca jar itu sudah ada tempatnya, posisinya jelas tidak akan mengalami pergeseran. Tinggal menghafal begitu saja. Tanda Allahu dibaca rafa itu lebih disebabkan apakah dia karena menjadi fa'il, naibul fa'il, atau selanjutnya ini dijadikan sebagai mubtada. Kenapa kok kemudian yang dipilih untuk lafaz Allah itu adalah mubtada? Bukan menjadi fa'il, bukan menjadi naibul fa'il, bukan yang lain. Semuanya ada logika. Oh iya, karena Allahu itu adalah merupakan isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Ya. Setiap panjenengan bertemu dengan isim ma'rifat, apakah itu isim dhamir, apakah itu isim mausul, apakah itu isim isyarah, apakah itu isim alam, apakah itu ada alnya, apakah al-mudhaf ilal ma'rifah, pokoknya sampean bertemu dengan kalimah yang kita yakini adalah merupakan isim ma'rifat, jatuhnya di awal jumlah, maka dipastikan itu adalah mubtada. Karena mubtada maka harus dibaca rafa. Itu begitu. Lafaz Allah itu ma'rifat karena dia isim alam. Bahkan oleh Imam Sibawayh itu dianggap sebagai a'raful ma'arif. Lafzul jalalah itu. A'raful ma'arif. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat itu adalah lafaz Allah. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, dari isim ma'rifat yang ada itu, yang paling ma'rifat itu apa? Gitu ya. Kalau seandainya kasuistik itu jawabannya lafaz Allah itu adalah a'raful ma'arif. Lafaz Allah itu adalah paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Sampai dijelaskan di dalam syarahnya ya
kitab Imriti itu ya, yang namanya Imam Sibawaihi setelah meninggal dunia, setelah wafat, itu dari teman-temannya itu ada yang bermimpi. Ini sekedar buat cerita. Bahwa amal ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah, itu udah jelas itu. Kita pernah tahu Imam Ghazali diperlakukan baik, ya kan? Itu lebih disebabkan karena ketika ngarang kitab, ada lalat kok mencelok di tempat tintanya, dibiarkan. Itu bisa seperti itu. Kalau Imam Sibawaihi ini, dalam kitab itu dijelaskan bahwa Allah memperlakukan yang bersangkutan atau beliaunya itu dengan baik, lebih disebabkan karena pandangannya yang mengatakan, yang menegaskan bahwa a'raful ma'arif, paling ma'rifatnya isim ma'rifat itu adalah lafzul jalalah, itu lafaz Allah. Itu semacam itu. Dikatakan qila ru'ya Sibawaihi fil manami. Imam Sibawaihi dilihat dalam mimpi. Faqila ma fa'alallahu bika. Perlakuan apa? Perlakuan apa yang diberikan oleh Allah kepada panjenengan? Khairan katsira. Baik sekali. Saya diperlakukan sangat baik. Faqila lahu bimadza? Apa sebabnya? Faqala biqauli bi annallaha a'raful ma'arif. Karena pandangan saya yang menegaskan bahwa lafaz Allah itu adalah a'raful ma'arif. Itu semacam itu. Ya, yang paling makrifat dari isim makrifat itu adalah lafaz Allah. Karena pandangan itu Imam Sibawaihi diperlakukan dengan baik pada saat setelah meninggal dunia. Ya. Jadi lafaz Allah, kenapa kok dibaca Allah, kok tidak dibaca Allah, kok tidak dibaca Allahi? Lebih disebabkan karena dia berposisi sebagai mubtada. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai mubtada? Lebih disebabkan karena lafaz Allah itu adalah merupakan isim ma'rifat, jatuh di awal jumlah. Kenapa kok kemudian isim ma'rifat? Sebutkan salah satu. Bisa jadi karena isim dhamir, bisa jadi karena isim mausul, bisa jadi karena isim isyarah, bisa jadi karena ada alnya, bisa jadi isim alam, bisa jadi al-mudhaf ilal ma'rifah. Dalam konteks Allah ini adalah karena dia isim alam. Bahkan Imam Sibawaihi mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah a'raful ma'arif. Allahu bermula Allah adalah yastahzi'u, mengolok-ngolok siapa Allah bihim kepada mereka atau dengan mereka. Wa yamuddu, dan memanjangkan dan membiarkan siapa Allah hum akan mereka. Fi tughyanihim, di dalam kesesatan atau kezaliman mereka. Ya'mahuna, dalam keadaan kebingungan siapa mereka. Allahu bermula Allah, khabar dari Allah adalah yastahzi'u, mengolok-ngolok siapa Allah bihim dengan mereka. Wa yamuddu, dan memanjangkan atau membiarkan siapa Allah hum akan mereka, memanjangkan fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Ya'mahuna, dalam keadaan bingung siapa mereka. Setiap kita sudah menentukan mubtada, pasti ada khobar. Khobar itu banyak. Khobar itu begini, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada berupa jumlah, ada berupa syibhu jumlah. Yang jumlah ada fi'liyah, ada ismiyah. Yang syibhu jumlah ada jarun wa majrurun, ada dhorof. Saya hanya kepingin menegaskan bahwa yang memungkinkan untuk jadi khobar itu semuanya ini.
Karena demikian kita butuh yang namanya standar yang pasti untuk menentukan apakah ini khobar atau tidak. Apa standar khobar yang pasti? Khobar yang pasti standarnya itu adalah mutimul faidah. Kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata panekah dalam bahasa Madura, itu cocok. Allahu bermula Allah adalah yastahzi'u. Adalahnya cocok di sini. Karena demikian yastahzi'u ditentukan sebagai khabar dari lafaz Allah. Perhatikan. Yastahzi'u itu adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari. Saya tegaskan. Setiap kalimat fi'il itu dimanapun tempatnya, apakah dia di awal, di tengah, atau di akhir, pasti membentuk jumlah. Tidak ada fi'il yang tidak membentuk jumlah. Semua fi'il pasti membentuk jumlah. Karena demikian, yang menjadi khabar di sini bukan semata-mata lafadz yastahzi'u, tapi jumlah yang dibentuk oleh yastahzi'u plus fa'il yang berupa huwa plus bihim sebagai maf'ul bihnya secara keseluruhan. Ya. Karena yang menjadi khabar itu adalah berupa khabar jumlah, diperhatikan. Karena yang menjadi khabar itu adalah khabar jumlah, maka di sini sifatnya adalah mahalli. Tidak ada tanda untuk khabar untuk jumlah ketika kemudian dia berkedudukan i'rab. Saya ulangi lagi. Tidak ada tanda untuk jumlah ketika dia berkedudukan i'rab. Jumlah itu misalnya berkedudukan rafa, berkedudukan nasab, berkedudukan jer. Itu tidak ada tanda bahwa dia dibaca rafa, tidak ada tanda bahwa dia dibaca nasab, tidak ada tanda bahwa dia dibaca jer. Sifatnya adalah mahalli. Loh, ini kan sudah dibaca dhammah, Ustaz. Perhatikan. Kan sudah cocok ini. Yastahzi'u jadi khabar dan ini dibaca dhammah. Bukankah dhammah itu baru merupakan bagian dari tanda rafa? Yastahzi'u dibaca rafa dengan menggunakan dhammah lebih disebabkan karena yastahzi'u itu adalah merupakan fi'il mudhari' mu'rab dan tajarrud anin nawasib wal jawazim. Yastahzi'u ini dibaca rafa lebih disebabkan karena dia adalah merupakan fi'il mudhari' mu'rab dan tajarrud anin nawasib wal jawazim. Dia sepi dari amil nasab dan amil jazm. Kalau seandainya ini saya rubah, dari Allahu yastahzi'u bihim menjadi misalnya Allahu lam yastahzi' bihim. Kan begini ceritanya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah jadi mubtada. Ini secara keseluruhan jadi khabar. Yastahzi'u jadi khabar. Kalau seandainya kemudian saya rubah menjadi Allahu lam yastahzi' misalnya bihim, misalnya begitu, ini tetap jadi khabar. Ini mubtada'nya, ini disukun sekarang. Maka akan ada pertanyaan, kenapa khabar kok kemudian disukun? Yang menjadi khabar bukan yastahzi'. Yang menjadi khabar adalah jumlah yang terbuat dari yastahzi'u plus huwa yang tersimpan di dalamnya plus bihim sebagai maf'ul bih. Jumlah inilah yang kemudian menjadi khabar, bukan semata-mata yastahzi'u. Yastahzi'u itu bisa dibaca yastahzi'u, bisa dibaca yastahzi', tergantung apakah fi'il mudhari' mu'rab itu dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm atau tidak. Saya ulangi lagi. Yang menjadi khabar bukan yastahzi'u, tapi jumlah, tapi gabungan yastahzi'u sebagai fi'il, kemudian huwa yang tersimpan di dalamnya sebagai fa'il, bihim sebagai maf'ulun bihi. Gabungan
Yastahzi'u plus fa'ilnya plus maf'ul bihnya. Itulah secara total menjadi khabar, bukan semata-mata yastahzi'u saja. Kata-kata yastahzi'u tetap menjadi khabar ketika kemudian ditambah lam yastahzi'. Loh kok ono khabar dibaca jazm Ustaz? Kok disukun Ustaz? Yang menjadi khabar bukan yastahzi'u. Yang menjadi khabar itu adalah jumlahnya. Berarti kalau ngomong jumlah itu adalah gabungan antara fi'il, fa'il, dan maf'ul bihnya. Ya, diperhatikan. Jadi yastahzi'u itu dibaca rofa lebih disebabkan karena dia fi'il mudhari' mu'rab. Kenapa kok yastahzi'u, istahza'a, yastahzi'u kok di dhammah? Lebih disebabkan karena dia itu adalah merupakan fi'il mudhari' mu'rab dan tajarrud anin nawasibi wal jawazim, tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Karena demikian dia berkedudukan rafa, tanda rafa'nya dengan menggunakan dhammah karena kebetulan dia termasuk dalam kategori al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah. Seperti yang sering saya katakan, ketika kemudian kita bertemu dengan sebuah kalimah yang itu kita yakini adalah fi'il, maka tanyakan 4 hal minimalnya. Apakah ini fi'il madhi, mudhari' atau amar? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini termasuk dalam kategori mabni apa mu'rab? Itu yang kedua. Apakah yang selanjutnya, apakah ini termasuk dalam kategori maklum atau majhul? Yang selanjutnya lagi, apakah ini termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi? Ada 4 hal yang harus ditanyakan ketika kita yakin bahwa lafadz yang sedang kita analisis itu adalah termasuk dalam kategori lafadz yang fi'il, termasuk dalam kategori fi'il. Yastahzi'u itu adalah merupakan fi'il mudhari' lebih disebabkan karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Istahza'a, yastahzi'u, istahza'a, nastahzi'u, istahza'a, astahzi'u, istahza'a, yastahzi'u. Bisa menggunakan hamzah, bisa dengan menggunakan nun, bisa dengan menggunakan ya, bisa menggunakan ta. Setelah kita pastikan bahwa di situ itu adalah dimulai dari huruf dengan menggunakan huruf mudhara'ah, berarti di situ adalah fi'il mudhari'. Ketika fi'il mudhari' memungkinkan mabni, memungkinkan mu'rab, fi'il mudhari' di sini adalah termasuk dalam kategori yang mu'rab lebih disebabkan karena kebetulan di sini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena mu'rab maka pertanyaan selanjutnya pasti seperti itu. Apakah dibaca rofa, nasab atau jazm? Yastahzi'u dibaca rofa lebih disebabkan karena yastahzi'u di sini itu adalah merupakan tajarrud anin nawasibi wal jawazim, tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Selanjutnya ditanya, yastahzi'u ini maklum atau majhul? Kebetulan cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Karena demikian maka disebut sebagai maklum. Karena maklum maka dia butuh fa'il. Fa'il itu ada 3, bisa jadi berupa isim dhahir, bisa jadi berupa isim dhamir, bisa jadi berupa masdar muawwal. Fa'il di sini adalah huwa yang tersimpan di dalamnya yang kembali kepada lafaz Allah. Allahu bermula Gusti Allah adalah yastahzi'u mengolok-olok siapa Gusti Allah bihim dengan mereka. Begitu. Yastahzi'u termasuk dalam kategori fi'il muta'addi, mengolok-olok, diolok-olok. Ya, ini termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Karena ini termasuk dalam kategori fi'il muta'addi, maka dia butuh maf'ulun bihi. Perhatikan kata-kata maf'ul bih. File tentang maf'ul bih dibuka. Oh, maf'ul bih itu ada sharih, ada ghairu sharih. Yang sharih memungkinkan dibagi menjadi 3, ada yang berupa isim zahir, ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa masdar muawwal. Yang ghairu sharih itu biasanya terbuat dari jarun wa majrurun. Jangan menutup peluang itu. Ada contoh yang baik di sini. Bihim di sini menggunakan huruf jar, sedangkan dia mudduhum itu tidak menggunakan huruf jar.
Saya ulangi lagi. Ada contoh yang baik dalam konteks i'rab, dalam konteks ayat Al-Quran. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bihim di sini adalah merupakan contoh untuk maf'ulun bihi yang terbuat dari jarun wa majrurun. Hum di sini adalah merupakan contoh untuk maf'ul bih yang tidak berupa jarun wa majrurun. Fi'il ini mubasyaratan. Tidak atau tanpa perantaraan huruf jar. Kalau ini dengan menggunakan perantaraan huruf jar. Kapan kita tahu bahwa fi'il ini muta'addinya dengan menggunakan huruf jar? Ini tidak dengan menggunakan huruf jar. Kita mengetahui bahwa fi'il ini muta'addinya dengan menggunakan huruf jar. Fi'il ini menggunakan atau tidak menggunakan huruf jar muta'addinya, itu tergantung pada kamus. Karena demikian keterkaitan kita dengan kamus itu tidak bisa kita hindarkan. Maka kita akan cek istahza'a. Kita klik. Kita buka di dalam kamus. Munawir misalnya. Ada istahza'a bihi, ada istahza'a minhu. Berarti apa? Ketika ada data di dalam kamus bahwa istahza'a itu pakai bi, istahza'a itu pakai min, ya itu harus kita ikuti. Berarti ini muta'addinya biwasilati harfi jarrin, dengan menggunakan perantaraan huruf jar. Ya, berarti ini muta'addinya dengan perantaraan huruf jar. Apa standar yang paling kuat Ustadz untuk kemudian menentukan ini sedang maf'ul bih, ini bukan maf'ul bih? Standarnya adalah pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Sedangkan pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Siapa yang mengolok-ngolok? Yang mengolok-ngolok adalah huwa, Allah. Siapa yang diolok-olok? Yang diolok-olok adalah bihim. Meskipun di sini itu adalah bihim keto'e itu adalah jarun wa majrurun, akan tetapi ternyata ini merupakan jawaban dari pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif. Siapa yang diolok-olok? Siapa yang mengolok-ngolok? Siapa yang membiarkan? Siapa yang dibiarkan? Jawaban dengan untuk pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif itu adalah fa'il. Jawaban dengan menggunakan bentuk kata kerja pasif itu jawabannya adalah maf'ulun bihi. Ya, sehingga realitas di mana jarun wa majrurun atau maf'ul bih terbuat dari jar majrur itu harus menjadi alat analisis panjenengan. Di otak panjenengan itu sudah terpatri, sudah tertanam bahwa ada kemungkinan yang namanya maf'ul bih terbuat dari jarun wa majrurun. Ada kemungkinan itu. Dari mana kita tahu bahwa fi'il ini adalah maf'ul bihnya itu adalah terbuat dari jarun wa majrurun. Dari mana itu kita ketahui? Itu kita ketahui dari kamus. Karena demikian ketergantungan kita kepada kamus itu tidak bisa ditolak. Itu semacam itu. Allahu bermula Allah adalah yastahzi'u, mengolok-ngolok siapa Allah bihim dengan mereka, wa yamuddu, dan memanjangkan atau membiarkan siapa Allahum akan mereka, memanjangkan fi tughyanihim dalam kesesatan atau kezaliman mereka, ya'mahuna dalam keadaan bingung siapa mereka. Ya, diperhatikan itu. Ini adalah contoh untuk maf'ul bih yang terbuat dari jarun wa majrurun. Ini adalah contoh untuk maf'ul bih yang tidak terbuat dari jar majrur. Dalam konteks ini adalah merupakan isim dhamir. Jadi harus dilihat. Ya.
Ada kesadaran itu yang paling penting. Jadi, di sini pakai iya, tidak pakai tak, tidak pakai hamzah, tidak pakai nun. Itu menjadi penting untuk kemudian kita renungkan. Di sini juga pakai iya. Ini fi'il mudhari' sama dengan yastahzi'u. Ini pakai iya. Berarti pakai iya itu dhamirnya adalah huwa. Ketika kita sudah mengerti teori, itu diterapkan. Bahwa ada perbedaan fungsi. Kenapa kok kemudian kita pakai hamzah mudhara'ah? Kenapa kok kemudian pakai nun mudhara'ah? Kenapa kok kemudian pakai ya mudhara'ah? Kok kemudian pakai tak mudhara'ah? Itu ada perbedaan fungsi. Ketika hamzah itu menunjukkan lil mutakallim wahdah, ketika nun itu menunjukkan mutakallim ma'al ghair atau mu'azzim nafsah, ketika ya itu menunjukkan ghaib, ketika ta itu menunjukkan mukhatab atau ghaibah. Allahu bermula Allah adalah yastahzi'u, mengolok-ngolok siapa Allah bihim dengan mereka, wa yamuddu dan memanjangkan atau membiarkan siapa Allah hum akan mereka, maf'ul bidari yamuddu, fi tughyanihim di dalam kesesatan mereka, ya'mahuna dalam keadaan bingung siapa mereka. Perhatikan kata-kata ya'mahun, ya'mahun itu adalah merupakan fi'il. Ya. Ya'mahuna. Ini dari amiha, ya'mahu. Ini fa'ilnya. Ini adalah wawul jamaah. Nun di sini adalah alamatul i'rab. Ya. Ini kalau seandainya kemudian diberi lam ya'mahu. Nunnya ada namanya hadfun nun, karena kebetulan ini adalah merupakan fi'il mudhari' yang dimasuki oleh waw jama'. Ini namanya al-af'alul khamsah. Seperti tadi kita tegaskan bahwa setiap fi'il pasti membentuk jumlah. Tidak ada fi'il yang tidak membentuk jumlah. Ketika kita menemukan fi'il, apakah itu di tengah, di awal, atau di akhir, itu pasti membentuk jumlah. Demikian juga dengan ya'mahun, berarti ini jumlah. Ini jumlah ini. Ya, ada jumlah jatuhnya setelah isim ma'rifat. Maka itu disebut sebagai hal jumlah. Ini isim ma'rifat ini. Ini isim ma'rifat. Ada jumlah jatuh setelah isim ma'rifat. Maka ya'mahuna di sini adalah ditentukan sebagai halul jumlah. Apa hal jumlah itu? Hal jumlah itu adalah setiap jumlah apabila jatuh setelah isim ma'rifat itu disebut sebagai hal jumlah. Karena demikian nakiroh ma'rifat, konsep nakiroh ma'rifat itu menjadi sangat penting untuk kita pahami. Jadi kita pada akhirnya bertemu dan berkenalan dengan ada beberapa contoh di situ jumlah yang memiliki kedudukan i'rab dan jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Jumlah itu ada dua. Ada yang laha mahallun minal i'rab. Ada yang la mahalla laha minal i'rab. Jumlah yang memiliki kedudukan i'rab, jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Bagaimana standarnya? Kalau seandainya ada jumlah kok termasuk dalam kategori marfu'atul asma, termasuk dalam kategori mansubatul asma, termasuk dalam kategori majruratul asma, termasuk dalam kategori majzumatul af'al, maka jumlah itu termasuk dalam kategori yang berhukum i'rab, bisa jadi rafa', bisa jadi nasab, bisa jadi jar, bisa jadi jazm.
Ketika jumlah itu tidak merupakan atau tidak termasuk dalam kategori marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, dan majzumatul af'al, maka jumlah itu tidak termasuk dalam kategori atau yang memiliki kedudukan i'rab atau disebut sebagai la mahallalaha minal i'rab. Jadi standarnya begitu. Kita bertemu dengan jumlah, apakah ini punya hukum i'rab apa tidak ya? Ya ditanya aja. Apakah ini merupakan bagian dari marfu'atul asma atau tidak? Bukan. Ya sudah. Belum, tidak berarti. Apakah ini termasuk dalam kategori mansubatul asma apa tidak? Ya tidak ini. Ya bukan. Apakah ini termasuk dalam kategori majruratul asma atau tidak? Tidak. Apakah ini termasuk dalam kategori majzumatul af'al apa tidak? Tidak. Ya sudah. Berarti ini termasuk dalam kategori la mahallalaha minal i'rab. Ketika kemudian dia merupakan bagian dari marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, dan majzumatul af'al, maka dia termasuk dalam kategori laha mahallun minal i'rab. Ya'mahuna adalah termasuk dalam kategori yang laha mahallun minal i'rab. Dalam kategori ini adalah hal jumlah, karena demikian ini kedudukannya adalah nasab. Kenapa kok nasab? Karena jadi hal. Kok jadi hal? Ya karena ini jumlah jatuh setelah isim ma'rifat. Ini isim ma'rifat. Gitu. Jadi harus dibedakan antara jumlah yang dibentuk oleh ya'mahuna itu dengan ya'mahunya saja. Fi'il mudhari' ya'mahuna. Kalau fi'il mudhari' ya'mahuna itu rafa. Kenapa? Karena kebetulan ini mu'rab dan tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Jadi beda antara lafadz ya'mahuna sebagai kalimah fi'il mudhari' dengan ya'mahuna sebagai jumlah yang merupakan gabungan dari ya'mahu plus waw jamak di situ. Selanjutnya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika bermula mereka. Jadi mubtada. Karena ini adalah isim isyarah, jatuh di awal jumlah. Isim isyarah termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Ulaika bermula mereka adalah alladzina orang-orang. Ulaika bermula mereka adalah alladzina orang-orang. Ishtarawud dhalalata, ishtarawu, yang membeli siapa alladzina ad-dhalalata akan kekesesatan, membeli bil huda dengan petunjuk. Fama rabihat maka tidaklah beruntung, fa'il dari rabihat apa? Tijaratuhum. Fama rabihat maka tidaklah beruntung apa? Tijaratuhum, perdagangan atau perniagaan mereka. Wama dan tidaklah kanu ada siapa mereka, khabar dari kana adalah muhtadina, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika bermula mereka adalah alladzina orang-orang ishtarau, yang membeli siapa alladzina ad-dhalalata akan kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama rabihat maka tidaklah beruntung, fa'il dari rabihat apa? Tijaratuhum, perniagaan mereka. Wama dan tidaklah kanu ada siapa mereka, khabar dari kana adalah muhtadina, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Begitu. Seperti yang tadi saya katakan,
Setiap panjenengan bertemu dengan isim yang itu diyakini adalah merupakan isim ma'rifat, karena demikian tidak bisa kita bisa menentukan mubtada kalau seandainya kita tidak hafal apa itu isim ma'rifat. Panjenengan harus ngerti apa itu isim dhamir, apa itu isim isyarah, apa itu isim mausul, apa itu isim alam, apa itu isim plus al, apa itu al-mudhaf ilal ma'rifah, itu harus tahu itu. Kalau seandainya nggak ngerti, maka kita kesulitan untuk menentukan bahwa ini sedang mubtada atau tidak. Kenapa? Karena memang mubtada itu harus terbuat dari isim ma'rifat. Konsep dasarnya begitu. Kita menemukan ulaika yang merupakan isim isyarah. Isim isyarah itu termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Jatuh di awal jumlah, maka di situ ditentukan sebagai isim ma'rifat, ditentukan sebagai mubtada. Mubtada harus dibaca apa Ustaz? Rafa. Kenapa kok kemudian ka di sini? Kok tidak ulaiku misalnya? Dalam konteks inilah menjadi sangat penting pemahaman tentang anwaul i'rab. Konsep tentang anwaul i'rab itu sangat penting. Jenis-jenisnya i'rab itu memungkinkan dia berjenis lafzi, memungkinkan dia berjenis takdiri, memungkinkan dia berjenis mahalli. Konsep anwaul i'rab ini pada akhirnya mampu memberikan jawaban khususnya untuk para pemula bahwa tidak semua perubahan i'rab itu harus selalu ditandai dengan tanda i'rab. Tidak semua yang namanya perubahan i'rab itu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Ini rafa, mana dhammahnya? Ini nasab, mana fathahnya? Ini jar, mana kasrohnya? Ini jazm, mana sukunnya? Perhatikan. Tidak semua yang namanya perubahan i'rab itu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab kadang-kadang ada buktinya. Ada dhammahnya di situ. Kadang-kadang tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya kadang-kadang. Ya, itu semacam itu. Karena demikian maka menjadi penting untuk kemudian ada yang namanya pembahasan tentang harokat itu. Ada yang disebut sebagai harokatul bina, ada yang disebut sebagai harokatul i'rab. Apa harokatul bina itu? Harokat yang ada pada kalimah-kalimah yang mabni. Sederhananya bagaimana? Ketika kemudian ada harokat di mana dhammah tidak menunjukkan rafa, fathah tidak menunjukkan nasab, kasroh tidak menunjukkan jar, ya, sukun tidak menunjukkan jazm, maka itu namanya harokatul bina. Man ismuka. Man adalah siapa? Kok ma ya kalau ismuka ya? Man ustadzuka. Di sini disukun di sini. Cuman ini sejak awal disebut sebagai isim istifham. Isim istifham itu termasuk dalam kategori isim-isim yang mabni. Harokat yang ada pada isim-isim yang mabni itu disebut sebagai harokatul bina, di mana sukun tidak menunjukkan bahwa dia jazm. Konsep tentang anwaul i'rab itu adalah merupakan jawaban untuk para pemula yang menegaskan bahwa tidak semua perubahan i'rab harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Tidak semuanya. Ada yang sifatnya lafzi anwaul i'rab itu, ada yang sifatnya takdiri, ada yang merupakan sifatnya adalah mahalli. Dan semuanya itu sudah ada tempatnya. Jadi di dalam semua buku saya insya Allah saya tulis ini. Ya, begitu.
Ulaika bermula mereka adalah alladzina. Kenapa alladzina kok dijadikan sebagai khabar? Iya, karena dia itu adalah mutimul faidah. Mereka itu adalah, diberi kata-kata adalah cocok, diberi kata-kata iku adalah cocok, diberi kata-kata paneka dalam bahasa Madura itu cocok. Ulaika bermula mereka adalah alladzina, orang-orang ishtarau. Asalnya adalah ishtaro. Yashtari ishtira'at. Begitu. Ishtaro, yashtari, ishtira'an. Begitu kan? Kemudian ditambah waw jama'. Ini ada alif sudah. Alifnya di sini namanya alif pasti sukun di sini. Ini juga sukun juga. Disinilah kemudian terjadi apa yang kemudian disebut sebagai iltiqa ussakina ini. Dua sukun kumpul jadi satu. Kenapa ini kok kemudian dihilangkan? Dimahdhuf. Akhirnya menjadi ishtarau. Alif di sini adalah alif fariqah ini. Alifun fariqatun. Ya, itu caranya. Kalau dhammah di sini bukan menunjukkan waw jamak itu sukun. Ini karena mau diwasal, ya langsung diberi harokat. Tapi harokat di sini bukan harokatul i'rab, tapi munasabah. Tapi ini penyesuaian. Saya ulangi lagi. Harokat di sini bukan harokat i'rab, tapi harokat munasabah. Penyesuaian saja karena ini mau diwasalkan. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ini. Tapi waw konsep asalnya itu sukun. Waw jamak itu konsep asalnya itu adalah sukun. Ya, begitu. Ra di sini bukan merupakan lam fi'il tapi ain fi'il. Mana lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya adalah alif. Ishtara yang dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena terjadi iltiqa ussakina ini. Karena terjadi iltiqa ussakina ini. Bertemunya dua sukun jadi satu. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata. Ishtaraw ad-dhalalata itu adalah jumlah ini. Jumlahnya kebetulan adalah jumlah fi'liyah. Ini jatuh setelah alladzina yang merupakan isim mausul. Setiap isim mausul itu butuh silatul mausul dan a'id. Apa silatul mausul? Jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Mana jumlah yang jatuh setelah alladzina yang merupakan isim mausul? Adalah ishtaraw ad-dhalalata. Ishtaraw ad-dhalalata berarti jumlah ini menjadi silatul mausul. Di dalam silatul mausul ada dhamir, ini dhamir. Yang kembalinya kepada isim mausul. Inilah yang kemudian disebut sebagai a'id. Gitu. Ulaika bermula mereka adalah alladzina orang-orang ishtarau yang membeli. Siapa alladzina? Maf'ul bih dari ishtarau ad-dhalalata. Kenapa kok kemudian ad-dhalalata di situ itu adalah dibaca nasab? Lebih disebabkan karena ishtarau adalah merupakan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi butuh maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah ad-dhalalata. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Membeli bil huda dengan petunjuk. Bi adalah huruf jar, al-huda adalah majrur. Kebetulan yang berkedudukan majrur itu adalah merupakan isim maqsur. Apa isim maqsur itu? Isim maqsur itu adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah dan harokat huruf sebelumnya mesti fathah di situ. Ini adalah isim mufrad. Isim mufrad itu tandanya dengan menggunakan harokat. Ini dhammah di sini, kasroh di sini, fathah di sini. Tapi dhammah, fathah, kasroh itu tidak memungkinkan untuk disematkan kepada alif. Ini alif namanya.
Alifun lazimatun, alif yang tetap, tidak akan mungkin berubah. Terus alif dia. Namanya alif itu tidak bisa di fathah, tidak bisa di kasroh, tidak bisa di dhammah. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Inilah alasan kenapa kok kemudian isim maksur itu dalam semua i'rabnya itu sifatnya takdiri. Dhammah di situ sebenarnya ada, fathah di situ sebenarnya ada, kasroh di situ sebenarnya ada. Akan tetapi karena alasan tertentu yaitu ta'adzur, maka tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Apa ta'adzur itu? Ta'adzur itu tidak mungkin. Namanya alif itu kan tidak bisa diharokati fathah, dhammah dan kasroh. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung apa tijaratuhum, perniagaan mereka. Kenapa kok kemudian rabihat pakai tak ta'nis sakinah di situ? Rabiha itu adalah fiilnya fiil madhi, termasuk berjenis kelamin perempuan di situ karena ada tak ta'nis sakinahnya, tak yang disukun yang diberikan kepada fiil madhi di situ. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung. Fa'il dari rabihat apa? Tijaratuhum. Tijaratuhum di situ ada taknya di sini. Tijaratuhum itu tulisannya seperti ini, tijaratun. Ini ada tak marbutohnya, berarti di sini muannats. Inilah alasan kenapa kok kemudian rabihat pakai tak tanis sakinah. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung apa tijaratuhum, perniagaan mereka, wa makanu, dan tidaklah ada siapa mereka. Khabar dari kana, kananya adalah kana nakis, adalah muhtadina, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.